Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Ayu, Mutiara Salsabila, Vina Odina, Rinto Iskandar, Dino Alvito Maulana, Muhammad Ilham. Yeay. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi liberal. Yaitu demokrasi adalah sistem politik dengan banyak partai. Kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen. Arti lain dari demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer. Sistem demokrasi liberal ditetapkan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan pada hak individu yang akan dilanjutkan oleh Anggi. Baik, terima kasih Dino. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi. Latar belakang penerapan demokrasi liberal. Yang pertama, pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS. Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi mengumumkan pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, kembali pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang ketiga, pemberlakuan Undang-Undang Serikat 1950 sebagai dasar konstitusi demokrasi liberal. Pada kurun waktu 1950 sampai 1959 diberlakukan Undang-Undang Serikat karena kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Dan ciri-ciri sistem demokrasi liberal yaitu yang pertama, adanya kebebasan individu. Ciri pertama yaitu adanya kebebasan individu. Salah satu implementasi dari kebebasan individu ini adalah dalam hal politik. Dan yang kedua, kekuasaan pemerintah terbatas. Pada demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah terbatas. Hal ini bertujuan agar pemerintah tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Dan yang ketiga, seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik. Seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik tanpa memandang latar belakang dari mana berasal. Dan yang keempat, dilaksanakannya pemilu periode tertentu. Pemilu pada sistem demokrasi liberal di Indonesia ini dilaksanakan pada periode tertentu dan secara rahasia. Dan yang kelima, pemerintahan bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. Pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. Pemerintahan dikepalai Perdana Menteri dalam sistem demokrasi terpimpin. Dan materi ini akan dilanjutkan Rinto. Baik, terima kasih Anggi. Di sini saya akan melanjutkan materi. Selama masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet dalam kurang waktu yang relatif singkat. Yang pertama, Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Dan yang kedua, Kabinet Sukiman dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Dan yang ketiga, Kabinet Wilopo dari 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Dan Kabinet Ali Satro Wijoyo 1 dari 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Dan yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap dari 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Satrio Wijoyo II dari 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda dari 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintah di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijadikan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting demokrasi terpimpin. 1. Dibentuknya MPRS, sekarang menjadi MPR. Peristiwa pertama yang terjadi pada pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah dibentuknya MPRS. Ini juga merupakan salah satu ciri-ciri dari negara demokrasi dan juga faktor yang mendukung adanya perkembangan politik di demokrasi liberal di masa lalu. 2. Dibentuknya DPAS, sekarang menjadi DPR.
Untuk lebih mendukung demokrasi rakyat, dibentuklah lembaga negara yang baru, yaitu DPAS. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres yang ada, yaitu nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Presiden dan diwakili oleh Insinyur Juanda. Di sini saya ingin menjelaskan ciri-ciri demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuatan tertinggi. Partai politik terbatas, keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan Presiden Soekarno. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.